أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah selalu kita panjatkan atas berbagai nikmat, taufik, hidayah, inayah Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan segala kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah kepada kita. Semua yang merupakan nikmat yang tak ternilai harganya. Semua kebutuhan kita dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dilebihkan Allah, sebagian diuji dengan kesempitan rezeki. Tapi semua kebutuhan kita pasti akan dipenuhi oleh Allah. Hanya kita yang mungkin lupa untuk bersyukur kepada Allah.
Kita hanya bersyukur kalau nikmat itu banyak. Kalau nikmat itu bisa dirasakan dan bisa dibanggakan, baru kita bersyukur. Tapi ketika nikmat itu kecil, tidak bisa dibanggakan, kita lupa untuk bersyukur. Sehingga Allah menyindir kita, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur kepadaku. Artinya banyak orang-orang yang lupa untuk berterima kasih. Oleh karena itu mari kita selalu mengucapkan alhamdulillah apapun keadaannya. Kita bisa melihat, kita bisa bernafas, kita bisa mendengar, dan kita bisa melangkah dengan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang. Itu nikmat yang harus kita selalu ucapkan alhamdulillah, sehingga kemudian ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa kita aturkan pada uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita selalu tingkatkan iman dan takwa kita, karena sesungguhnya kedudukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin mengajak kita untuk selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari indikator tauhid kita. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang naik dan terkadang turun. Allah sendiri mengingatkan, Rasulullah mengingatkan kepada kita, innamal imanu yazidu wa yanqus. Sesungguhnya iman itu kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Kita tidak tahu apakah iman kita pada saat itu sedang naik atau sedang turun. Oleh karena itu, mengetahui indikator tauhid itu menjadi penting. Ada beberapa indikator yang harus kita pahami. Mencintai Allah, adanya rasa cinta kita kepada Allah, selalu mengharap rahmatnya, takut kepada Allah, percaya kepada janji Allah, kemudian bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dan banyak sekali tanda-tanda yang itu harus kita pahami, sehingga kita bisa memastikan bahwa keimanan kita kepada Allah dalam kondisi baik. Pada kesempatan kali ini khatib ingin mengungkapkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan seorang mukmin wajib untuk selalu mengharap rahmat Allah. Karena ini bagian dari ar-raja, berprasangka baik kepada Allah. Dan ini menjadi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, karena sesungguhnya orang yang berputus asa atau orang yang berprasangka buruk itu mereka yang berputus asa. Orang yang beriman, mereka selalu mengharapkan rahmat Allah dan mereka dilarang untuk berputus asa. Sedangkan orang-orang yang berputus asa itu tidak lain karena orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, siapa orang yang mengharapkan rahmat, yang selalu mengharapkan rahmat itu? Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penegasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah menyebutkan innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, semuanya orang-orang yang beriman. Kemudian walladzina hajaru, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berubah menjadi lebih baik. Wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad, berperang semata-mata ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Orang beriman tentu mereka harus mengharapkan rahmat Allah, berprasangka baik kepada Allah, sehingga dia terus memohon kepada Allah tentang kebaikan-kebaikan. Nah, yang lebih lagi orang yang hijrah. Orang yang hijrah itu orang yang mereka mengorbankan apa saja yang mereka cintai demi menapaki sebuah jalan untuk mencapai kebaikan, kedudukan yang lebih baik. Dan satu-satunya yang mereka harapkan dari hijrah itu, agar dia mendapatkan apa yang mereka inginkan, adalah rahmat Allah yang diharapkan, kasih sayang Allah, sehingga dia rela meninggalkan ketenaran, rela meninggalkan kekayaan, kebanggaannya dia tinggalkan, karena itu semua menjadikan dia jauh dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan dosa, maksiat yang mereka lakukan itu menjauhkan dia dari Allah. Nah, ketika orang itu ada keinginan dan keringanan dia untuk hijrah dengan meninggalkan semua yang berharga meskipun di situ bergelimang dosa, maka hanya rahmat Allah, hanya kasih sayang Allah lah yang mereka harapkan. Karena dengan kasih sayang Allah itu semua akan diganti oleh Allah. Kita bisa lihat bagaimana dulu para sahabat, mereka hijrah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan semua harta kekayaan, keluarga, dan segala kenyamanan hidup yang ada di Mekah. Dia tinggalkan semuanya untuk menapaki sebuah jalan yang kehidupan yang dia hanya mengharap rahmat Allah, dia mendapatkan kebaikan di situ, sehingga Allah ganti semuanya kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, wajahidu fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad itu mereka siap mengorbankan nyawa yang paling berharga yang dia miliki. Dia tukarkan, dia rela menukarkannya dengan surga. Di surat At-Taubah Allah sudah menegaskan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli pada diri orang-orang beriman harta mereka dan jiwa mereka. Jadi orang beriman itu sudah dibeli oleh Allah. Semua kita, harta kita dan nyawa kita sudah dibeli oleh Allah. Kita tinggal menukarkan saja. Bi anna lahumul jannah. Allah berikan surga itu. Sehingga orang-orang yang berjihad itu dia rela mengorbankan apa yang paling berharga, yaitu nyawanya. Maka rugi kalau kemudian nyawa itu dijual kepada manusia. Dia akan mendapatkan keuntungan yang besar ketika nyawa itu dijual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditukarkan dengan surga. Maka orang-orang yang berjihad itu mereka ketika dia berangkat memenuhi panggilan Allah itu semata-mata mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah? Atau bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rahmat itu baru akan datang setelah adanya cinta. Allah itu akan memberikan rahmat kepada hambanya ketika Allah itu mencintai hambanya. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan sayang kepada hambanya. Orang yang disayang Allah itu semua urusannya dimudahkan Allah, sehingga dia menjadi tenang, menjadi bahagia. Orang yang mendapatkan rahmat Allah bisa jadi mereka adalah orang kaya, bisa jadi mereka juga orang yang du'afa. Yang diberi rahmat Allah bisa jadi mereka adalah rakyat biasa, atau juga bisa jadi mereka adalah para pejabat dan penguasa. Karena apa? Karena mereka dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa dicintai Allah? Di surat Ali Imran Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad kepada orang-orang beriman, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Kalau kita mengatakan atau mengklaim bahwa kita telah mencintai Allah, maka buktikan dengan fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Sehingga apa yang dicontohkan Rasul kepada kita, sunnah Rasul, baik yang itu merupakan sunnah pribadi atau misalnya terkait dengan sunnah tanggung jawab yang lebih besar, yang hukumnya sunnah maupun yang hukumnya wajib, semuanya kita laksanakan. Wa ma'atakumur rasul fa'khudhuhu. Semua yang diperintahkan Rasul, yang disampaikan Rasul kepada kita, ambil dan laksanakan. Nah, orang-orang yang mengklaim dirinya adalah mencintai Allah, kemudian mereka meneladani Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintai mereka. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi mereka akan dicintai oleh Allah. Jadi oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, salah satu yang harus kita pastikan bahwa kita ingin menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang mencintai Allah dengan meneladani Rasulullah, mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul. Apa saja yang diperintahkan Rasul kerjakan, apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Maka kita akan selamat, menjadi orang yang dicintai Allah.
Kalau kita sudah termasuk orang yang dicintai Allah dengan meneladani apa yang telah dicontohkan Rasul kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang disayang oleh Allah. Nah, orang yang disayang oleh Allah disebutkan bahwa inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Jadi orang-orang yang rahmat Allah, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang-orang yang selalu meneladani Rasul, mereka orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Mereka selalu menghindari perbuatan-perbuatan buruk, baik buruk menurut manusia maupun buruk menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah bahwa kita melakukan apa yang diinginkan Allah, yaitu berupa kebaikan-kebaikan. Dengan taat kepada Allah, dengan menjalankan semua yang diperintahkan Allah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, maka itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang baik. Hadirin rahimakumullah, lawan dari ar-roja, ya, mengharap rahmat Allah itu adalah al-yaksu, al-qanut, yaitu berputus asa. Maka orang-orang yang beriman, mereka diharamkan berputus asa dari rahmat Allah. Contoh orang yang berputus asa adalah ketika dia berusaha, kemudian ada kesulitan di dalam upaya dia mendapatkan sesuatu yang harusnya dia bersabar dengan itu. Allah uji dengan kesulitan itu, harusnya dia bersabar. Nah, ketika orang itu tidak bersabar, maka orang itu berputus asa. Dan orang-orang yang berputus asa itu biasanya menempuh semua jalan yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalalkan segala cara. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, orang-orang yang mereka merasa sudah banyak dosa, jangan berputus asa. Sebagian orang kemudian mengatakan, aku sudah kotor, aku sudah bergelimang dosa. Ketika dia disuruh tobat, dia disuruh kembali ke jalan yang baik, mereka merasa tidak pantas lagi, aku sudah terlalu banyak dosa. Maka ini adalah sikap putus asa. Kita harus ingatkan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa. Jadi dosa besar maupun dosa kecil itu diampuni oleh Allah. Dosa besar harus dengan taubat dan nasuha. Allah melihat kesungguhan dia dalam bertobat itu, kemudian meninggalkan perbuatan dosanya itu, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Taubat dan nasuha. Dosa besar bisa diampuni. Kalau dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan sedekah, bisa dihapus dengan meringankan beban orang, bisa dihapus dengan bekerja dengan dedikasi yang tinggi, bersungguh-sungguh di dalam amanah mengerjakan tugas-tugas pekerjaan yang halal itu. Itu ada dosa-dosa yang kemudian digugurkan, tergantung berapa beratnya, berapa susahnya kita menjalani cobaan itu. Tapi dosa yang besar itu dengan taubat dan nasuha. Orang-orang yang hijrah itu mereka melakukan sebuah proses taubat dan nasuha, sehingga kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya itu. Maka kemudian Allah hapuskan dosanya sehingga dia kembali bersih. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, rahmat Allah adalah sesuatu yang kita harapkan, yang menentukan kita masuk surga atau tidak, itu rahmat Allah. Dalam satu hadis, Imam Muslim memberikan satu keterangan, la yadkhulu ahadam minkum amaluhu al-jannah. Tidaklah amal dari seorang kalian itu yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar. Dan juga bukan amalan kalian yang menyebabkan kalian itu diselamatkan dari neraka. Wala ana, kata Rasul. Dan juga bukan karena syafaatku. Illa birahmatin minallah. Kecuali atau sesungguhnya hanyalah karena rahmat Allah lah kalian akan dimasukkan ke dalam surga atau kalian akan dihindarkan dari neraka. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jangan pernah berhenti untuk berdoa, jangan pernah berhenti untuk mengharapkan rahmat Allah, dengan selalu berbuat kebaikan, dengan selalu berbuat ketaatan, sehingga Allah mencintai kita dan Allah menyayangi kita.
maka surga al-jannah yang kita harapkan, bahkan mungkin surga yang paling atas, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin ulaika hasuna ulaika rafiq. Mereka itulah sebaik-baiknya teman di surga nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih surga yang terbaik dengan takwa yang terbaik yang kita selalu usahakan, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutam wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyah asasan lil fitrati wal ahkam syar'iyyah min qiyasati a'mali wa masdara lil ahkami wa ba'du. Ayyuhal hadirin rahimakumullah fusikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imata fid dini wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sangat dilakukan sofnya untuk As-salatu jami'ah rahimahullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Dua, tiga.